kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sehat secara fisik dan secara mental ya. Saat ini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok saya dalam mata kuliah Psikologi Sosial Terapan kelas. Perkenalkan, saya Zafira dengan nomor NIM 19.13313. Berikut detail anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabrina Tabrizia dengan NIM 19.013.285. Nama saya Tinta Syaira dengan NIM 19.013.307. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hanifah Latifah dengan NIM 19.13272. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Zita Violeta Zahra dengan nomor NIM 19000139291. Di sini kita akan membahas tentang konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di grup WhatsApp dengan anggota multikultural yang terjadi pada 2017. Tentunya saya di sini tidak akan sendirian. Kita akan mengobrol dengan bersama rekan kelompok saya yaitu Tinta Syaira. Keragaman ras, agama, dan etnis kelompok di Indonesia atau SARA menjadi salah satu keunikan di negara Indonesia. Beragaman memiliki efek positif yaitu menunjukkan kekayaan budaya nasional, tetapi bisa juga menjadi potensi konflik lintas budaya. Sejak perkembangan teknologi internet yang terus mengalami kemajuan, komunikasi antar budaya pada masyarakat multikultural tidak hanya berlangsung melalui tatap muka. Internet mendukung terjadinya komunikasi antar budaya dalam sebuah ruang cyber atau cyberspace tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial memungkinkan para penggunanya dengan mudah mampu untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan informasi. Dalam media sosial, setiap orang dari berbeda latar belakang budaya dapat berperan sebagai produser informasi, sekaligus konsumen informasi. Terjadinya konflik sebenarnya adalah sesuatu yang normal, tetapi konflik jika tidak dikelola dan tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu bahkan memutuskan interaksi antar individu. Apalagi jika konflik berkaitan dengan isu SARA, maka potensi terjadinya gangguan antar individu semakin besar. Isu SARA juga menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik masyarakat multikultural. Untuk konflik yang kita bahas ini, bagaimana sih konflik ini bisa terjadi? Konflik terjadi karena ada anggota grup yang menyampaikan pesan bukan berangkat dari kesamaan anggota grup, yakni kepentingan dan tujuan awal dibentuknya grup. Pesan disebarkan dengan menganggap wujud pembelaan terhadap suatu agama. Nah, ketika konflik terjadi, strategi pengelolaan konflik yang diterapkan adalah strategi menkompromikan dan menghindar dalam grup terhadap anggota yang berperan sebagai kultural block. Jadi sebenarnya konflik ini terjadi karena adanya oknum yang menyebarkan informasi tentang penistaan agama. Jika sedang pemilu, ada anggota yang menyampaikan pesan di luar kepentingan dan tujuan awal dibentuknya grup. Lalu bagaimana prasangka dari konflik ini? Konflik isu SARA khususnya yang berkaitan dengan penistaan agama dan merebaknya amanah memilih pemimpin muslim bagi agama Islam dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terus dipanaskan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh segelintir orang. Ini tidak hanya terjadi dalam proses komunikasi di dunia nyata, tetapi juga proses komunikasi masif di dunia sosial. Hal tersebut yang sebagaimana disampaikan dalam republika.co.id yang memberitakan bahwa isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta ini menyebar karena media sosial yang tidak terkendali. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi ini? Konflik terjadi dalam grup WhatsApp, maka strategi pengendalian konflik yang diterapkan adalah strategi menkompromikan dan menghindar. Strategi menkompromikan dilakukan pada tahap awal konflik, sedangkan menghindar dilakukan ketika konflik sulit dikendalikan. Konflik karena isu SARA antar anggota grup WhatsApp yang anggotanya multikultural sebenarnya dapat dicegah sehingga tercipta keharmonisan hubungan sosial antar anggota grup dapat terjaga. Perlu kiranya setiap individu yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan grup menerapkan kesadaran dan etika dalam komunikasi antar budaya. Dalam membentuk sebuah komunikasi virtual di media sosial khususnya WhatsApp, penting kiranya admin grup mendeklarasikan tujuan pembentukan grup dan hal-hal yang tidak boleh atau boleh dilakukan setiap anggota grup. Hal ini menjadi penting agar di kemudian hari
Jika terjadi ketidaksesuaian perilaku anggota grup, maka anggota yang lain saling mengingatkan. Baik, mungkin hanya bisa sampai sini obrolan kita bersama. Selalu jaga kesehatan yang lebih ekstra di tengah pandemi saat ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 3 Psikologi Sosial Terapan kelas D, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Sampai jumpa.